Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang kita memasuki tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 4, menjaga keselamatan di perjalanan. Pembelajaran 1. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Dengan penugasan, siswa dapat menceritakan lokasi objek pada sebuah peta sederhana dengan bahasa yang santun. 2. Dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi berbagai budaya daerah di lingkungan tempat tinggalnya dengan teliti. 3. Dengan mengamati gambar, siswa dapat mengelompokkan budaya daerah di lingkungan tempat tinggalnya dengan teliti. 4. Dengan teks bacaan, siswa dapat membaca teks cerita narasi sederhana tentang aktivitas bermain di lingkungan sekitar dengan bahasa yang santun. Mari kita baca bersama-sama. Menjaga keselamatan di perjalanan banyak bentuknya. Kita harus menjaga keselamatan diri. Keselamatan barang atau harta benda juga perlu diperhatikan. Keselamatan kendaraan pun perlu dijaga. Amatilah gambar di bawah ini dengan teliti. Di sini ada 2 gambar ya. Satu, pengendara motor membawa boncengan, dan yang kedua, pengendara motor membawa barang. Apa isi gambar yang kamu amati di atas? Menurutmu, mengapa kita perlu melakukan hal itu? Kita harus menjaga keselamatan saat di perjalanan. Apabila kita sedang mengendarai motor, maka kita harus menjaga keselamatan diri kita, keselamatan penumpang, atau keselamatan barang atau harta benda yang harus kita perhatikan. Keselamatan kendaraan pun perlu kita jaga. Kalau aturan tersebut diperhatikan, maka kita akan selamat sampai tujuan. Udin dan teman-teman membaca sebuah dongeng. Mereka membaca kisah kera dan ayam. Ayo kita baca bersama-sama. Judulnya Kisah Kera dan Ayam. Suatu hari, kera dan ayam berencana untuk berjalan-jalan ke hutan. Mereka berdua mendapat informasi kalau di hutan itu terdapat banyak pohon buah-buahan yang lezat. Mereka berdua memulai perjalanan sejak pagi, tapi tidak sebatang pohon buah pun yang mereka temui. Yang ada hanyalah pohon-pohon yang tinggi dan berdaun lebat. Mungkin kita harus berjalan lebih jauh lagi, kata kera. Ayam hanya mengangguk setuju. Semakin lama, suasana hutan semakin gelap. Sinar matahari tidak mampu menembus rimbunnya pepohonan. Ayam mulai ketakutan. Kera, kita tersesat. Bagaimana kalau kita pulang saja? Kata si ayam. Kera juga kebingungan. Mana jalan keluarnya? Mungkin ke arah sana, sahut si kera. Mereka sibuk mencari jalan keluar. Tapi semakin lama mereka berjalan semakin jauh. Mereka masuk ke dalam hutan. Kera meminta maaf kepada ayam.
Kera merasa bersalah karena telah mengajak ayam berjalan-jalan ke hutan. Padahal ia tidak tahu jalan keluar dari hutan. Ayam pun memaafkan kera. Akhirnya ayam dan kera bertemu dengan kepiting. Kepitinglah yang menunjukkan mereka jalan keluar dari hutan. Ayam dan kera pun selamat sampai rumah masing-masing. Nah, jadi kalau kita punya salah ataupun ada sesuatu hal yang kita lakukan yang kurang baik, maka kita juga harus minta maaf ataupun sebaliknya. Yang kalau ada yang meminta maaf kepada kita, kita pun harus memaafkannya. Apa isi cerita dongeng kisah kera dan ayam di atas? Kisah kera dan ayam menceritakan tentang perjalanan mereka yang tidak tahu tentang arah dan tujuannya. Bahkan lokasinya pun mereka tidak tahu. Mengapa kera dan ayam bisa tersesat? Karena mereka tidak tahu arah, lokasi, dan tujuannya. Apa yang harus kita lakukan agar tidak tersesat ketika melakukan perjalanan? Maka kita harus tahu dulu arahnya atau denahnya sampai ke lokasi sehingga kita tidak akan tersesat. Nah, perhatikan ini ada denah. Sekarang aku tahu, kita harus mengetahui arah dan tujuan perjalanan. Dengan demikian, kita akan selamat dalam perjalanan. Kita harus tahu denahnya atau lokasinya, jalan masuknya, jalan keluarnya, sehingga ketika kita berjalan, kita tidak tersesat. Setelah kita membaca teks dongeng tentang kisah kera dan ayam dengan teliti, masih ingatkah kamu dengan aturan penggunaan huruf kapital? Perhatikan kalimat-kalimat berikut dengan teliti. Jadi penggunaan huruf kapital yaitu huruf kapital digunakan pada setiap kata awal kalimat. Jadi di awal kalimat itu hurufnya harus menggunakan huruf kapital. Kemudian huruf kapital juga digunakan pada huruf pertama petikan langsung atau pada percakapan atau yang ada tanda kutipnya. Itu awalnya harus menggunakan huruf kapital atau di huruf pertamanya itu harus menggunakan huruf kapital. Huruf kapital juga digunakan pada huruf pertama petikan langsung. Nah, perhatikan contoh berikut. Dari sini ada huruf kapital digunakan pada huruf pertama petikan langsung. Contohnya nomor 1. Kita baca dulu kalimatnya. Mungkin kita harus berjalan lebih jauh lagi, kata kera. Mana huruf kapitalnya? Yang pertama petikan langsung, yaitu pada huruf M. Ini huruf M merupakan penggunaan huruf kapital pada huruf pertama petikan langsung. Di kata mungkin ya. Kemudian contoh yang kedua, kera, kita tersesat. Bagaimana kalau kita pulang saja? Katanya. Nah, penggunaan huruf kapital yaitu pada huruf K. Di kata kera, ini pada huruf pertama petikan langsung. Huruf K-nya ini harus menggunakan huruf kapital. Selanjutnya yang ketiga, kera juga kebingungan. Mana jalan keluarnya? Mungkin ke arah sana, saut si kera. Yang mana yang harus menggunakan huruf kapital pada huruf pertama petikan langsung? Yaitu pada kata mana. Jadi huruf M-nya harus menggunakan huruf kapital. Sekarang mari kita temukan kesalahan penggunaan huruf kapital pada kalimat-kalimat berikut. Nomor 1,
Apa yang kamu lakukan, Udin? Kata ibu. Nah, apa ya yang salahnya? Ternyata di kata apa. Seharusnya menggunakan huruf kapital di A pertamanya atau di huruf pertama. Yang kedua, ayah berpesan, jika berjalan harus berhati-hati ya nak. Kesalahannya apa ya? Ternyata di kata jika. J-nya harus menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Kemudian kalimat yang ketiga, kamu harus memperhatikan keselamatan diri ya nak, kata ayah. Apa ya kesalahannya? Ternyata di kata kamu, huruf K-nya harus menggunakan huruf kapital. Kalimat nomor 4, pakai helm dengan baik ya nak, seru ayah. Kesalahannya yaitu di kata pakai. P-nya harus menggunakan huruf kapital. Kalimat yang kelima, ayah berkata, jangan bermain di jalan ya nak, itu bisa membahayakan diri. Kesalahannya yaitu di kata jangan. Seharusnya J-nya menggunakan huruf kapital atau huruf besar ya. Nah, sekarang mari kita tuliskan kembali hasil perbaikan yang sudah kita bahas tadi ya. Nomor 1, nah ini di kata apanya sudah diganti dengan menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Kemudian di kalimat nomor 2, ayah berpesan jika berjalan harus berhati-hati. Nah di kata J-nya ini sudah kita ganti ya dengan menggunakan huruf kapital. Kemudian di kalimat ketiga, di kata kamunya ini sudah menggunakan huruf kapital. Kalimat nomor 4, di kata pakai, P-nya sudah menggunakan huruf besar. Di kalimat yang kelima, ayah berkata jangan. Nah ini J-nya sudah kita ganti dengan menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Masih ingatkah kalian tentang dongeng kisah kera dan ayam? Gambar ayam dapat dibuat ke dalam bentuk hiasan. Nah, perhatikan gambar hiasan berikut. Ini adalah gambar ayam. Cara membuatnya yaitu dengan menggunakan kertas origami. Sekarang, buatlah hiasan anak ayam dengan mengikuti petunjuk berikut. Hiasan anak ayam, bahannya yang dibutuhkan yaitu yang pertama kertas warna, yang kedua kertas gambar, yang ketiga lem, kemudian alat yang dibutuhkan yaitu pensil, gunting, spidol atau krayon. Langkah kerjanya. Yang pertama, potong 4 buah bidang, 2,5 lingkaran besar dan sedang, 2 segitiga besar dan kecil. Nah, bentuknya seperti ini ya. Ada 2,5 lingkaran besar, yang satunya lagi sedang. Kemudian 2 segitiga besar dan kecil. Ada yang besar dan ada yang kecil ya. Selanjutnya, nomor 2, tempelkan setengah lingkaran besar ke kertas. Letakkan di tengah agak ke bawah. Nah, kita tempelkan di tengah ya. Selanjutnya, yang ketiga, tempelkan setengah lingkaran yang sedang. Letakkan menempel terbalik. Nah, seperti ini ya. Jadi, ditempelkan di setengah lingkaran yang sedang. Selanjutnya, yang keempat, tempelkan segitiga besar sebagai sayap. Segitiga besarnya ditempelkan di bagian sayap atau sebagai sayap.
Tempelkan juga segitiga kecil sebagai paruh. Jadi yang segitiga kecilnya itu di bagian paruh. Yang kelima, buatlah lingkaran kecil untuk mata dan buat garis untuk kaki. Dan setelah ditempelkan potongan kertasnya, kita tinggal memberikan mata atau membuat mata dan memberikan garis untuk kaki sehingga bentuknya akan menyerupai ayam. Ayo kita baca bersama-sama. Mereka berdua memulai perjalanan sejak pagi, tapi tidak sebatang pohon buah pun yang mereka temui. Semakin lama, suasana hutan semakin gelap. Sinar matahari tidak mampu menembus rimbunnya pepohonan. Kera dan ayam berjalan mulai dari pagi hingga malam hari. Lama waktu dari pagi hingga malam hari dikatakan dengan 1 hari. Masih ingatkah kamu dengan nama-nama hari? Berapa hari dalam 1 minggu? Nah, apakah kalian masih ingat nama-nama hari? Ya, aku masih ingat nama-nama hari. Nama-nama hari yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Jadi, 1 minggu itu ada 7 hari. Ya, aku tahu. 1 minggu sama dengan 7 hari. Kalau 1 bulan sama dengan 30 hari. Di dalam 1 bulan itu ada berapa minggu ya? Di dalam 1 bulan ada 4 minggu. Mutiara dan Udin mengetahui perbandingan antara satuan waktu. Udin dapat menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan satuan waktu. Soal nomor 2. Ayah pergi keluar kota selama 2 bulan. Berapa harikah ayah pergi keluar kota? Mari kita jawab bersama-sama. Kita ketahui dulu ya, 1 minggu sama dengan 7 hari. 1 bulan sama dengan 30 hari. Tadi yang ditanyakan, 2 bulan itu berapa hari? Berarti 2 bulan kali 30 hari sama dengan 60 hari. Jadi, ayah pergi keluar kota selama 60 hari. Soal nomor 3. Umur adik Beni telah 4 bulan. Berapa harikah umur adik Beni? Kita ketahui, kita jawab bersama-sama. 1 minggu sama dengan 7 hari. 1 bulan sama dengan 30 hari. Jadi kalau 4 bulan berapa hari ya? 4 bulan sama dengan 4 bulan dikali 30 hari. Sama dengan 120 hari. Jadi umur adik Beni adalah 120 hari. Soal nomor 4. Jarak umur Udin dan Lani 5 bulan. Berapa harikah jarak umur Udin dan Lani? Mari kita jawab. Kita ketahui 1 minggu sama dengan 7 hari. 1 bulan sama dengan 30 hari. Kalau 5 bulan berapa hari ya? Kita hitung 5 bulan sama dengan 5 kali 30 hari. Sama dengan 150 hari.
Jadi, jarak umur Udin dan Lani adalah 150 hari. Soal nomor 5. Udin berlibur ke rumah paman selama 1 bulan. Berapa harikah lama Udin berlibur ke rumah paman? Kita jawab. Kita ketahui bahwa 1 minggu itu sama dengan 7 hari. Kalau 1 bulan sama dengan 30 hari. Nah, ini yang ditanya berarti 1 bulan. Berapa hari? Tinggal dikalikan. 1 kali 30 hari sama dengan 30 hari. Jadi, Udin berlibur ke rumah paman selama 30 hari. Tugas. Silahkan kalian siapkan buku tugasnya ya. Kerjakan soal berikut ini. Lani telah menabung selama 6 bulan. Berapa harikah Lani telah menabung? Silahkan kalian jawab seperti contoh yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi 6 bulan itu berapa hari? Kerjakan ya di buku tugas. Selamat mengerjakan. Alhamdulillahirobbilalamin. Pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih ya sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajarnya. Jangan lupa untuk selalu mengerjakan tugas. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.